Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. Kali ini pada malam yang sunyi ini, ayo kita diskusi lagi tentang value investing ya, teman-teman. Value investing yang banyak mendengarkan atau menyimak dari keterangan-keterangan Bapak LKH, seorang legenda pasar modal yang dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Karena itu beberapa orang memang tertarik untuk mengikuti cara Bapak Loke. Tapi ada pertanyaan menarik gitu. Apakah dengan kondisi kita sebagai seorang pedagang saham dengan modal maksimal atau paling banyak 50 sampai 100 juta perlu mengikuti cara Pak Loke Kong? Cukup diketahui saja Bapak Loke Kong ini adalah salah satu pemburu saham-saham murah, terus yang artinya valuasinya rendah tapi barang bagus, kemudian membagikan dividen. Itu adalah beliau, setahu saya begitu. Nah, tetapi yang menariknya adalah salah satu dividen beliau di tahun 2021 itu berasal dari GJTL. GJTL ini membagikan dividen per tahunnya adalah 1,5% dari seluruh total investasi yang beliau tanam di GJTL. Berarti piro? 1,77 itu adalah 1,5-nya kurang lebih ya, 1,5-nya dividen per tahun dari GJTL. Berarti modalnya sangat besar. Baru dividen saja ini untuk mencukupi kehidupan normal kita itu ya sampai 5 tahun mungkin ya. Bisa jadi begitu. 1,77 miliar Pak, 5 tahun cukuplah buat anak sekolah dan seterusnya. Nah, itu baru satu dari satu emiten. Belum emiten lain, misalnya di Petrosia, PTRU ini. Pada tahun 2021 beliau mendapatkan bagian dividen sebesar 17 miliar PTRU. Menarik ya. Berarti sudah hampir 19 miliar per tahun di tahun 2021. Dan saya tidak akan mencari lagi berapa dividen beliau. Itu kurang menarik ya. Karena yang perlu kita seriusi adalah berapa banyak uang cash yang kita bisa dapat dari pasar modal. Kenapa yang kita bicarakan adalah uang cash? Karena memang kita berada di retail yang tentu puasa 10 tahun itu perkara yang tidak gampang. Jadi paling setidak-tidaknya 2 sampai seminggu, 1 bulan kita bisa sudah cuan di pasar modal. Sekedar kita coba aja saja ya. Misalnya tadi PTRO, nah ini Petrosi 2323, pernya rendah, market capnya 2,34. Oke, statistiknya bagaimana? Nah, yang biasa dilihat Pak LKH itu adalah ini mana tadi? PBV ya. PBV-nya kalau di bawah 1 biasanya beliau mengincar saham-saham seperti ini. 1. Yang kedua memiliki pembagian dividen. Di sini dividennya PTRU adalah 4,97%. Hampir 5% dan dividen tahunan segini itu lebih besar dari perbankan ya. Tahun 2022 juga kalah. Bank tertinggi apa? Bank apa ya? Wah, saya belum lihat. Kalau dulu tahun 2021 yang tertinggi itu kalau tidak salah bank niaga kalau tidak salah itu sebesar 4, sekian persen. Terus disusul BCA, BRI yang itu hanya di bawah 3% per tahun untuk bunga deposito. Tapi kalau dari dividen ini kan keren sekali. Yes, itu GJTL gimana? Nah, GJTL. Nah, perhatiin harganya turun tapi beliau masih nyimpan juga kayaknya ya. Kita cek ke statistiknya.
net profitnya segitu. Nah dividennya 1,57, kita sekitar gitu. Itulah kenapa cara Pak Lokeng ini bukan satu-satunya cara untuk kita cuan di pasar modal. Selain itu cara beliau adalah cara orang yang tidak terlalu butuh uang. Kenapa? Karena memang tabungannya sudah sangat besar. Siji nomor loro, nomor duanya dividennya juga gede, dan untuk mencukupi kehidupannya setahun 2 tahun dari dividen itu kira-kira cukup. Kalau kita tentu dengan modal cekak tadi, ya dividen kita paling berapa sih kan gitu. Untuk sebulan saja bumbuan ya, mungkin banyak yang nggak cukup. Maka itu ya kita cari cara lain. Misalnya kalau di channel ini Anda pernah lihat open sama dengan low, ayo kita berlatih secara sungguh-sungguh serius, cari mentor-mentor lain tentang open sama dengan low. Itu satu pertama. Yang kedua misalnya swing, ada momentum swing terus fundamentalnya oke, kita beli saja, kita beli. Atau pas ada gap down kita beli, harga turun kita beli, naik sedikit kita 7% udah untung, nggak kuat lepas saja, nggak usah ditahan-tahan, cari lagi peluang beli, untung 5-6% jual, begitu saja tiap hari. 1 bulan sudah jadi berapa diambil marginnya itu. Jadi misalnya 10 juta terus dalam 1 bulan jadinya 2.100.000, ambil 2.100.000 nya, kita langsung pegang uang cash, dan itulah rezeki kita ya. Lebih baik megang uang cash atau uang di RDN meskipun miliaran, lebih baik mana? Nah itu terserah Anda, tapi kalau dari sudut pandang kami lebih baik kita pegang uang cash dari keuntungan capital gain, karena untuk berharap dividen saya rasa juga kecil. Sangat kecil, berapa sih kan gitu. Dari situ saja, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pandangan tentang bagaimana kita merespon Bapak LKH sebagai salah satu legenda pasar modal tadi. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.